I'm just gonna say kalau gue lumayan bangga karena gue berhasil finish Virgin Race 10K dan PB. This is my June preparation for Ironman. See you. Jadi ini first race gue dan gue dapet di zona A, so hopefully finish strong. Oke, jadi gue baru selesai Virgin Race, gue minum fit bar dulu. Tadi gue nggak sempat shoot pas mulainya gara-gara grabnya lumayan lama. Tapi PB, gue baru beli bibnya ini kemarin sore. Jadi gue nggak ada plan sebenarnya untuk ikut race ini. Tapi akhirnya gue berhasil PB tadi finish 56. Jadi 10K pace 536, 537 kalau nggak salah. Habis ini gue harus berangkat ke Thailand. Di sana ntar bakal latihan open water juga. Terus minggu depan gue bakal ada Ocean Man dan latihan sepeda sama coach gue. Jadi di bulan Juni ini lumayan banyak preparation buat Ironman. Main banyak kegiatan ya, tiap hari sebenarnya gue latihan sih. Mungkin sedikit update tentang market ya. Gue sendiri ngerasa Bitcoin bakal chop atau volatile di range ini selama kurang lebih dua bulan mungkin. Tapi I can say sebenarnya gak harus nunggu di bawah 60.000. Sekarang aja menurut gue ada best time to buy. Dan kemarin biasanya ke IPO 1,7 triliun sukses tuh. Lumayan bangga sama Elon Musk. So for today I'm just gonna say kalau gue lumayan bangga karena gue berhasil finish Virgin Race 10K dan PB. Dan sebenarnya gue bisa push more, tapi ya it is what it is. See you in Thailand deh. Ntar gue di Thailand gue juga bakal ngevlog. Dan ya, this is my June preparation for Ironman. See you. Yuk. Jadi gue hari ini hari apa? Hari Minggu. Iya. Day one di Rayong. Tadi di malam yang Oh. Tapi itu kan sih Yeah. lebih cepat daripada di Chiang Mai. So besok kita lompat minimal 5 kali ya. Oke. Hai. Nice. Jadi ini hari kedua. Semoga gua dalam 3 jam hari ini dan semoga hasil video bagus. NBA block I'm out of the phone. I'm breaking hearts and I put them in chrome. Swiping, no swiping. These bitches be stealing my tones. Stealing the charts type of shit that I'm on. I might go Vince and skeleton bone. You know a bitch like me get cold. Icing out everything I own. Came from the bottom, I brought my twin with me just like feeling Leo. These the hoes watch me on replay, just like Asik. Muter-muter berhasil. Berhasil? Berhasil tanya, semoga videonya bagus. Wah. Oke, jadi hari ini gue mau review 2 kilo Ocean Pain namanya. Biasalah kita harus minum persiapan pre-race, hydro coco sama makan fit bar biar dapat energi. Lumayan deg-degan karena pertama kali bakal race di laut. Jadi ya, we'll see. Bye. Gue tadi habis finish dapat 2 kilo, lumayan. Biasa capek banget lumayan. Terus ya udah, kalau capek makan fit bar. Cuma besok Ocean Man 5K sama 10K gue pengen lihat juga. Jadi ya sekarang gue mau santai dulu lah. Tadi lumayan kaget sih, rasanya airnya asin banget ternyata. So ya udah, see you tomorrow. Hari keberapa ya? Kedua kalau nggak salah di Bali. Ini tadi 5K sama 10K Ocean Man. Banyak teman gue yang lagi ikut, tapi hari ini gue menunya lari, jadi gue lari di pantai aja. Pertama kali sih lari di pantai. And ya, itu aja sih. Halo, jadi kita mau goes di Bali sekarang jam 5 pagi. Semoga goes di Bali seru. It's my first time. Dan jangan lupa minum hydro coco buat biar pada tenaga dan seger. Sip.
Jadi tadi kan kita sepedaan sekitar 2 jaman. Besok kita persiapan, kita bakal ada temporan sekitar 1,5 jam sama coach gua di daerah, gua lupa namanya, pokoknya temporan pertama kalinya gua bakal latihan juga sama coach gua. Semoga kuat dan semoga bangunnya nggak capek. Sekarang jam 6.41, paling balik pipe coding bentar. Gue lagi buat something interesting sih, tapi buat diri sendiri doang. Ya buat workout lah biasa. Ya udah lah gitu. Dan nggak tahu ya kenapa gue akhir-akhir ini makannya sering gampang kenyang. Padahal kayaknya gue training loadnya lagi lumayan banyak dan ya hasilnya jadi gampang capek sih. So gitu. Update paling kalau tentang market sekarang berapa? Bitcoin 64.000. Gue sih masih believe kita bakal berada di bawah 60.000. Tapi ya yang gue kasih tahu, gue tetap bakal ambil posisi which is sebenarnya gue nggak beli Bitcoin sih, tapi gue beli hype. Jadi for all of you, sebenarnya it's a good bet untuk kalian start DCA juga, atau mungkin yang mau leverage long with low leverage. I think it's good bet sih. And sekarang mungkin yang gue lagi pelajarin itu US stock. Gue mostly banyak ngelong sama US stocks. And akhir-akhir ini kan baru ada tuh ZAI, is a Chinese AI open source model, and I think setelah gue coba modelnya lumayan cheaper and faster. Dan cara untuk dapat exposure tuh ada stocks-nya namanya, tadi gue habis ngelong di Hyperliquid. Nama stocks-nya itu sebentar, nama stoknya Minimax. Market cap-nya itu ZTI stocks itu masih 120 billion, which is 88 cheaper than Anthropic. Dan I think dengan capability-nya yang gue bisa bilang masuk second tier AI, is still undervalue ya. Kalau Anthropic bakal IPO di sekitar couple trillion valuation, I think it's still undervalue. And ya gue ngelong just for the trade and swing. And I think ya AI itu masih long way to go lah. Next year mungkin bubble-nya next year, tapi this year gue masih still believe in US stocks. And the demand for storage and chip itu lumayan rame. Dan even iPhone sendiri pun dia lagi mau naikin harga iPhone-nya di tahun depan di model terbarunya, gara-gara mereka nggak bisa absorb the price increase in storage, which is the storage hardware itu. Dan ya cara kita untuk dapat exposure ya kita ngelong stoknya, and ada di Hyperliquid. So I think Hyperliquid juga masih punya sangat banyak potensial upside. Gue bisa bilang tahun ini ke 100 is very possible. Next cycle mungkin I target around 200 ya, dan take as much Hyperliquid as you can. And I think that's the only coin yang worth untuk di DCA sekarang gitu. Dan gue udah DCA dari lama, dan gue udah punya conviction dari lama, karena ya menurut gue selama Hyperliquid bisa dapat compliance dari US, bakal banyak ETF inflow yang lebih sehingga it can drive the price much further. Itu sih. So see you tomorrow. Bye. Sorry, gue tadi lupa ada mau nambahin SpaceX waktu itu IPO, and I think dengan roadmap mereka itu masih banyak potential upside ya. Dan karena floatnya sangat sedikit sih, around 4% atau 5% gitu I think. Dan dengan capability mereka baru acquire Cursor, dan juga mereka bakal buat data center di space, I think it has so much potential. Apalagi leadnya Elon Musk ya, the number one pom-pom, orang ini bisa nge-pom-pom sebuah company sehingga value so much. Dan dia juga sangat persisten dalam kejar vision dia gitu. Dan I think untuk nge-short something yang dipunya sama Elon Musk itu sangat-sangat unwise. So I think US market sih itu jangan take advice from me, tapi this is my opinion. Kalau SpaceX can be something yang much more higher ke depannya gitu. Dan juga paling ngomongin trenching Juni ini lumayan berat sih, karena banyak banget rak dan banyak banget play yang sangat-sangat different gitu deh. Karena dari gue sendiri kalau lu lihat banyak red days di mana kalau di compare sama Mei, kalau lihat Mei hijaunya lebih banyak, tapi kalau dilihat di Juni merahnya lebih banyak. Tapi secara amount gue masih hijau ya. I think kalau ngomongin trend lagi lumayan slow dan sangat susah di bulan Juni ini. Tapi ada something interesting. Ini kan tanggal 22 Juni. Tanggal 20 kemarin tuh gue ngelihat ada beberapa wallet yang dia itu waktu itu nge-snipe Trump dalam jumlah besar pas baru launch. Tiba-tiba
kan gue punya alert tuh, punya database wallet tracker banyak banget. Itu tiba-tiba gue menemukan bahwa mereka lagi bridging a lot of money kayak USD itu mereka siapin kayak 1 juta 2 juta dan total tuh kurang lebih hampir ada 10 juta USD, which is lumayan interesting behavior karena terakhir mereka nyiapin kayak gitu tuh Trump launch. Tapi sekarang tuh ya gue assume bakal ada something big launch in the next few days atau mungkin few weeks, tapi not 100% sure. Gue sendiri gue siapin duit untuk nge-snipe di sana, dan juga gue berani untuk ngikutin para sniper dan para gen yang menurut gue jago ini untuk nge-snipe dan actually ya hopefully it can be another life changing play gitu. Dan gue sendiri juga udah siapin kayak alert dimana di wallet tracking itu gue punya alert yang bisa ngebangunin HP gue. Jadi ketika ada temen gue ngeping ataupun ada behavior accumulation gitu, HP gue tuh bisa ringtone-nya kenceng walaupun gue lagi tidur, dia bisa ngebangunin gue. Jadi gue juga lagi ganti shift sama temen gue shift pagi, temen gue shift malam. Jadi if something happen, temen gue nelfon gue kalau di pagi hari, sebaliknya gitu. Dan so far gue expect sebenarnya this Friday atau Saturday, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. So I think gue tetap bakal login this week ya. If something happen, gue bakal clip ini dan aura farming. So, yeah, that's it. Gua bakal siap-siap untuk tidur untuk besok latihan pagi. Bye.